seragam Al-Azhar di waktu itu celana hitam, bajunya putih. Kan begitu ya? Iya. Hitam putih kan? Iya. Songko hitam. Songko hitam. Nah, di songko hitam itu ditaruh apa? Itu guru tua yang ngajar. Pita merah putih. Buku itu diajarkan oleh guru tua. Itu kalau kita ambil tahun Al-Azhar didirikan tahun 30, ya, jadi guru tua sudah mendirikan Madrasah Al-Azhar, sudah ada wadah, berjuang memerdekakan bangsa. Karena tahun 30 itu artinya apa? Tahun itu kita masih dijajah oleh Belanda. Lalu kemudian Jepang masuk tahun 42. Nah, jadi guru tua masih mengalami 3 penjajahan itu di sini. Dan di alam penjajahan itu guru tua dirikan sekolah. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Tidak ada satupun tokoh agama di Sulawesi Tengah yang berani mendirikan sekolah di Sulawesi Tengah kecuali satu guru tua. Luar biasa. Saudara kita Muhammadiyah masuk ke Sulawesi Tengah tahun 42 melalui Luwuk. Dari Gorontalo masuk ke Luwuk. Ada sejarahnya itu, jelas sekali di Sulawesi Tengah tertulis. Dia tahun 42 masuk ke Sulawesi Tengah melalui Luwuk, baru masuk Palu. Di Palu tahun 30 guru tua sudah dirikan Madrasah Al-Khairat. 30 ke 40 berapa tahun? 12 tahun. Jadi 12 tahun sebelum orang lain mendirikan sekolah di Sulawesi Tengah ini, Al-Khairat sudah dirikan. Begitu cintanya Al-Khairat terhadap Indonesia ini. Begitu cintanya guru tua terhadap Indonesia. Khususnya begitu cintanya guru tua terhadap Lembah Palu. Diajarlah murid-muridnya itu karena guru tua mendirikan madrasah saat kita dijajah kan gitu. Iya. Nah tadi guru tua punya komitmen ini, bangsa yang terjajah itu harus dididik, harus disekolahkan, dibelajarkan, gitu kan? Iya. Dan pada saat belajar sekolah itu, lihat ada beberapa identitas nasionalisme yang diajarkan oleh guru tua. Ini penting ditahu oleh kita, santri Al-Khairat ini. Dan oleh Indonesia lah secara keseluruhan. Supaya ketika guru tua diusung jadi pahlawan nasional, orang jangan lagi berpikir macam-macam. Bahwa ini genuine, ini murni memang perjuangan seperti ini. Apa itu? Sekolah didirikan, ini penting diulang-ulang. Sekolah didirikan pada saat kita dijajah. Berkesinambungan antara Jepang dan Inggris. Antara Belanda dan Jepang. Ya kan? Tahun 30. Lihat apa yang guru tua ajarkan kepada anak-anak santri itu. Buku Idlatun Nasyi'in ditulis oleh seorang ulama, seorang wartawan dari Lebanon. Namanya Mustafa Al-Ghalayini. Judulnya Idlatun Nasyi'in, Patriotisme Pemuda. Di dalam buku itu dijelaskan bagaimana menumbuhkan nasionalisme. Bagaimana melawan penjajah. Bagaimana memerdekakan harkat dan martabat bangsa yang terjajah. Bagaimana mengusir penjajah. Dan yang menarik itu salah satu poinnya adalah di buku itu, dari sekian, kalau tidak salah saya ada sekitar 72 tema atau 112 tema kalau tidak salah. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Untuk mencapai sebuah kemerdekaan, maka yang perlu dipertegas bagi seorang anak bangsa, seorang manusia adalah harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid nomor 1 itu. Nomor 1. Dan itu diajar oleh guru tua di Al-Khairat. Iya. Ada pelajaran apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ya kan? Jadi bukan sekedar dalam pengertian percaya kepada Allah yang Maha Esa secara spiritual seperti itu, rohani seperti itu, bukan. Tapi kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki implikasi sosial yang luas. Tidak ada manusia yang harus disembah kecuali Allah. Tidak boleh menyembah penjajah. Syirik itu kan begitu. Jadi konsep tentang syirik itu bukan hanya jangan menyembah pohon, yang menyembah batu, menyembah sesajen, terusnya. Bukan itu. Itu kecil sih kalau difahami. Tapi penjajah ini dianggap kalau disembah mereka, mengabdi kepada mereka, kita bertuan kepada mereka, itu syirik. Nah itu konsepnya, rahasianya adalah pendidikan ilmu tauhid.
lihat bagaimana reaksi santri-santri Al-Herad terhadap pendidikan yang diajarkan oleh guru tua ini. Yang diajarkan, yang didoktrinkan oleh guru tua. Apa reaksi mereka? Buku tadi itu nasyid dihafal oleh mereka. Lalu ada beberapa santri ketika selesai sekolah, selesai belajar di Muallimin Al-Herad, mereka dikirim oleh guru tua mengajar di mana-mana kan? Iya. Dikirim ke Lowok, di Kampung Soho, ya kan? Lalu dikirim ke Bulungan. Di Kampung Soho itu ada seorang Ustadz Patimbang, asli orang Balu. Dalam sejarah Al-Herad itu ada. Dia mengangkat senjata melawan penjajah Jepang di sana. Kepala madrasah tidak iya. Ya, kita sekarang kepala madrasah tidak iya, mau mengkritik apa namanya itu jalur edar sabu-sabu saja takut di atas mimbar kan begitu. Ini melawan penjajah. Nah itu tadi, jadi itu alumni Al-Herad, itu muridnya guru tua Patimbang, Ustadz Patimbang. Ada nama lengkapnya, cuma itu yang saya ingat. Itu di dalam naskah akademik yang kami susun kemarin untuk mengusul guru tua pahlawan nasional. Kan ada 2 buku yang kita tulis. Yang pertama adalah biografi Sis Al-Jufri, Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu sekitar 200 halaman lebih sedikit. Di situ ada itu. Yes. Kemudian yang kedua, sejarah riwayat hidup Sis Al-Jufri. Yang pertama ini saya tulis sendiri. Yang riwayat hidup saya tulis sendiri karena semua datanya ada sama saya, termasuk di buku yang saya tulis kan. Iya. Di situ kita petakan itu beberapa murid guru tua yang tampil bukan hanya mengajar di kelas, bukan hanya mengajar ilmu gawaid di kelas, ilmu nahwu saraf di kelas, insyaallah tidak. Tapi dia mengajarkan, menunjukkan ke masyarakat bagaimana melawan penjajah di lapangan. Paling tidak ada 2 kalau kita ingin sebutkan, atau boleh 3 kalau disebutkan. Yang pertama, Ustadz Patimbang. Itu di Kampung Soho, saya ingat betul itu data sejarah itu. Kampung Soho itu kan yang di Luwuk. Iya. Nah, jadi dia itu memimpin pergerakan dan rapat-rapatnya itu dari sekolah kemudian ke masjid, sekolah ke masjid, kemudian digrebek oleh pemerintahan Belanda. Nah, yang lebih sadis adalah Ustadz Abdul Samad. Ustadz Abdul Samad ini satu angkatan dengan Ustadz Abdul Salam Tahir, Kiai Haji Abdul Salam Tahir dari Poso, ayah dari Profesor Lukman Tahir. Iya. Itu. Dia ini mengajar di mana? Di Dondo, Kepala Sekolah Ibtidaiyah Al-Herad di Dondo. Dondo itu kan tahun 60-an Al-Herad didirikan. Ustadz Abdul Samad jadi kepala sekolah di situ. Dia memerintahkan kepada anak-anak muridnya untuk apa? Kan mereka seragam Al-Herad di waktu itu celana hitam, bajunya putih. Kan begitu ya? Iya. Hitam putih kan? Iya. Songko hitam. Songko hitam. Nah, di songko hitam itu ditaruh apa? Itu guru tua yang ngajar. Pita merah putih. Ini sebentar nanti kita akan bacakan syair bendera merah putih. Jadi sebelum guru tua bacakan syair merah putih itu, memang guru tua sudah ada langkah-langkah, sudah ada identitas kebangsaan yang guru tanamkan ke para santri Al-Herad, anak-anak muridnya. Dan ini diikuti oleh anak-anak muridnya ketika mereka menjadi kepala madrasah di daerah. Di antaranya itu oleh Ustadz Abdul Samad. Taruh di songkok putih itu pita merah putih. Dan dia yang memimpin pergerakan di Dondo, Touna, sekarang kan? Iya. Ampana, lawan Jepang. Dia korban, ditangkap oleh Jepang. Jenazahnya dibuang kemana? Ini sangat menyedihkan. Dibuang ke Tanjung Putiah. Ini data wawancara saya dengan Kiai Haji Abdul Salam Tahir, karena satu angkatan dengan dia. Di Tanjung Putiah antara Ampana dan Poso. Coba tanya orang Poso atau orang Ampana, di mana Tanjung Putiah itu? Disitulah almarhum Allahyarham Ustadz Abdul Samad dibuang, tenggelamkan oleh Jepang. Padahal kepala madrasah. Nah itu kan. Jadi buku yang diberi ajar oleh guru tadi Idlatul Nasyi'in, bentuk perlawanan para penjajah. Dan buku itu apa? Disita
oleh tentara Jepang. Karena ketika mereka melakukan sidak kan, dia beslak sekolah Al-Herat, mereka dapatkan itu anak-anak santri Al-Herat lagi pegang belajar itu buku itu Idlatul Nasyi'in itu disita dan sekolah Al-Herat tutup. Baik Ustaz, ini kalau kita bicara nasionalis, kebangsaan itu tidak jauh berbeda terkait moderasi keagamaan, Ustaz. Mungkin bisa dikupas sedikit Ustaz tentang bagaimana sih moderasi keagamaannya guru tua. Baik, jadi soal moderasi Al-Khairat ini adalah konsep yang sejak awal ditanamkan oleh Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri ketika membuka Al-Herat di Palu. Dan memang guru tua corak beragamanya memang sudah seperti itu sejak dari awal. Iya, ya. Kalau saya menyebut konsep keberagamaan guru tua atau corak keberagamaan guru tua, corak Islam yang dianut oleh guru tua seperti sejak awal, kalau saya menyebut sejak awal, kita harus membaca silsilah guru tua ke atas. Ini penting. Penting agar abnaul Herat, anak-anak Al-Herat ini, generasi muda Al-Herat, jangan sampai salah jalur memilih corak Islam yang mereka anut. Kan begitu? Iya, iya. Kan ada di antara kita ini, saya pencinta guru tua. Kalau haul itu bajunya semua warnanya warna foto-foto guru tua, kan begitu ya? Iya. Tapi kalau ditanya bagaimana corak beragama guru tua, tidak tahu lah saya. Tapi kita bersyukur mereka cinta kan. Maksud saya ketika ditanya begitu, harus memberi motivasi kita belajar kepada guru-guru kita. Apa yang saya maksud corak beragama guru tua sejak awal sudah begitu. Ini harus membaca silsilah, tidak mungkin kita jelaskan silsilah kan. Iya, Ustaz. Tapi di buku ada. Jadi guru tua belajar agama kepada ayahnya kan. Habib Salim. Habib Salim belajar agama kepada siapa? Ayahnya lagi kan. Karena seluruh silsilah guru tua ke atas itu ulama besar semuanya. Ujung di atas itu sebelum kepada Nabi adalah siapa? Suami istri kan? Iya. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah Zahra. Itu. Jadi guru tua menerima Islam mulai dari situ. Pertanyaan besarnya, suami istri Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra belajar agama Islam pada siapa? Tidak perlu dijawab. Nah, jadi Islam model guru tua, hakul yakin kita, memang seperti itu Nabi mengajarkan Islam. Islam moderat. Itu akarnya. Jadi kalau orang tanya moderatisme Islam atau Islam moderat yang diajarkan di Al-Herat, sumbernya dari mana? Oke, untuk tahap awal kita jawab dari guru tua. Iya. Tapi kalau orang yang punya akal dia akan bertanya, guru tua dapat dari mana? Begitu, runutannya itu begitu, silsilahnya begitu, sanad ilmunya begitu. Sampai kepada Nabi. Karena Ali bin Abi Thalib punya anak siapa? Hasan Hussein. Lalu silsilahnya ke bawah? Zainal Abidin dan terus turun ke bawah kan? Sampai ketemu dengan Habib Idrus pada derajat yang keberapa? 35 kan? 35. Itu. Jadi saya sangat yakin itu beragama di Al-Herat itu persis seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara kita memahami agama maksudnya mungkin goyang kita agak berbeda karena jarak yang sudah cukup panjang kan. Tapi kan kita belajar agama ini di bangku Al-Herat. Yang ngajar agama di Al-Herat siapa? Kan guru tua. Kepada murid-muridnya. Tidak ada murid yang bisa melakukan penyimpangan. Tidak ada data sejarah di Al-Herat itu. Maksudnya guru tua ajar B, ajar A, dia ajar B, C dan lain-lain. Beda dengan guru tua. Tidak ada itu di Al-Herat itu kan. Jadi saya hakul yakin saya itu. Cara kita memahami ajaran agama ini memang seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bergeser. Karena guru tua turunan Nabi yang ke-35. Ada data sejarah dari murid guru tua. Dari
paman saya Kiai Haji Muhammad Said Abdullah, guru tua, tidak pernah meludah ke arah barat. Alasannya, Ustaz? Alasannya kiblat. Kan Indonesia arah baratnya itu kiblat. Iya. Guru itu tidak mau meludah ke sana. Di sana ada Baitullah. Di sana ada Masjid Nabawi, ada makam Nabi. Di sana Haramain, dua kota suci. Ini satu, itu satu. Banyak sekali sebenarnya kayak begitu. Yang kedua, kata Ustadz Muhammad Said Abdullah, guru tua, dalam setiap perilakunya, guru tua tidak pernah bicara, dia bilang. Kalau dia dalam laku perbuatannya itu, dia tidak pernah bicara bahwa ini saya pelajari dari hadis. Tidak pernah bicara guru tua seperti itu. Murid-murid ini penasaran. Karena akhlak yang luar biasa ditunjukkan oleh guru tua dalam sikapnya sehari-hari terhadap muridnya, kan dia paling sayang sekali kan. Kan kita dengar Habib Sagaf sering cerita itu. Ada muridnya yang dikasih hadiah apa? Sarung, songkok, sorban. Kan begitu? Pernah dengar kan? Iya. Nah, jadi guru tua itu memiliki sifat karim, mulia, hatinya sangat terbuka, sangat pemurah sekali. Murid-muridnya penasaran, dari mana nih sikap ini? Mereka baca Riyadhus Shalihin. Mereka baca kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim. Ternyata yang mereka saksikan seluruh yang terjadi dalam perilaku guru tua itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kita di akhirat saya hakul yakin. Perilaku kita beragama itu memang seperti yang diajarkan oleh Nabi. Karena guru besar kita di akhirat, guru tua, dalam semua laku perbuatannya berdasarkan hadis Nabi. Jadi kelompok-kelompok Wahabi misalnya menuding kita akhirat pelaku bid'ah dan segala macam, kan begitu? Iya. Ini bid'ah di akhirat ini, Nabi tidak pernah bikin seperti ini. Ya, menurut kamu. Nah, menurut kita tidak, kita tidak melakukan penyimpangan apapun. Seperti itu. Itu pertama ya. Iya. Kemudian yang kedua, jadi dari mana sih sumber moderatisme beragama di akhirat? Islam satu dari mana sumbernya? Saya kira sudah disebutkan tadi kan. Yang kedua, tahun 50. Ini mesti berpikir, karena tahun 50 ini di Indonesia ini saya boleh bertaruh sepanjang pembacaan saya dan informasi yang saya dengar. Saya tidak tahu di NU ya, karena NU lebih tua daripada kita. NU lahir 1926, 31 Januari 1926. Al-Khairiyat 11 Juni 1930. Jadi NU itu lebih tua 4 tahun saya dari kita. Hanya beda 4 tahun sama kita. Kecil saja kan. Oh. Ibarat anak kalau masuk TK usia 5 tahun ya. Iya. Ya, jadi pada saat dia tamat TK, masuk SD kelas 1, Al-Khairiyat sudah masuk TK lagi. Kan begitu kan? Jadi hanya 4 tahun saja bedanya. Kalau Muhammadiyah agak jauh, dia 1916. Apa yang saya ingin katakan? Di tahun 50, guru tua sudah mengajak seorang pendeta mengajar di Al-Khairiyat. Di Al-Khairiyat. Namanya PK Ento, Pentakosta Ento. Anaknya sekarang Kadis Pariwisata Sulawesi Tengah, Ibu Dia, PK Ento. Ini data tidak bisa dibantah ini, karena PK Ento ini orang Sulawesi Tengah. Mengajar ilmu matematika di Al-Khairiyat tahun 50. Nah, mari kita bertanya, di tahun 50 itu pesantren Islam mana di Indonesia ini yang berani menyuruh pendeta mengajar di pesantrennya? Itu yang saya ingin katakan. Iya, ya, jadi 50. Ya, jadi Al-Khairiyat ini menjadi soko guru toleransi beragama di Indonesia Timur. Bahkan di Indonesia Barat mungkin. Saya belum pernah membaca di pesantren NU itu
ada guru matematika dari Kristen. Mungkin karena stok guru Banyak. mungkin ya. Karena kita wilayah timur kan agak lamban perkembangannya pada saat itu ya. Tapi itu kan langkah berani dari guru tua. Itu luar biasa tahun 50. Indonesia tahun 50 itu kita belum mendapatkan data literasi yang menjelaskan. Para tokoh-tokoh besar kita di Indonesia sudah bicara tentang toleransi antar umat beragama. Belum. Iya. Kan tahun 50 itu baru berapa tahun merdeka? Baru 5 tahun. 5 tahun. Belum ada bicara toleransi. Guru tua pada saat tokoh besar Indonesia belum bicara toleransi. Guru tua bukan hanya verbal bicara toleransi. Praktek langsung di lapangan. Panggil PKN untuk ke Al-Herat, mengajar ilmu matematika. Dan hebat, bukan cuma 1-2 tahun mengajar. Dari 50, bukan 55 kalau tidak salah. Sampai tahun 60. Mengajar 5 tahun. 1 pemilu dia mengajar di Al-Herat. satu periode dia mengajar di Al-Herat, gampang. 1 periode pemilu. Jadi kalau masa jabatan gubernur 5 tahun, dan 5 tahun dia mengajar. Itu pun dia berhenti karena dia tugas belajar di Makassar. PKN itu. Saya wawancara langsung. Nanti insya Allah di buku saya hasil edisi revisi itu yang diterbitkan ada foto saya lampirkan. Saya wawancara dengan beliau PKN itu. Ada. Akan tampilkan situ. Nah ini toleransi. Tasammuh. Salah satu aspek nilai dari moderasi beragama adalah toleransi. Toleransi terhadap agama lain dan toleransi terhadap sesama muslim ketika memiliki mazhab dan faham yang berbeda. Jadi Al-Herat tahun itu sudah menunjukkan itu. Orang lain belum bicara. Kita bukan bicara, Al-Herat bukan bicara, guru itu tidak bicara. Langsung praktek. Lihat. Bagaimana respon PKN untuk ketika disuruh mengajar di Al-Herat? Iya. Ya, ini walaupun kalau kita jelaskan panjang, ini butuh 2 jam. Begitu singkat. 5 menit untuk itu. Jadi PKN itu ini rupanya di samping, ini hasil wawancara saya dengan dia. Nanti dibaca di buku saya ada. Di samping dia mengajar, rupanya dia perhatikan nih situasi, kan guru begitu kalau mengajar kan. Dia perhatikan milieu Madrasah Al-Herat, lingkungan Madrasah Al-Herat. Dan dia perhatikan bagaimana respon guru itu terhadap dia, terhadap dirinya. Kan dia ini pendeta, guru matematika di SMP 1, dipanggil mengajar di Al-Herat. Guru tua punya kebiasaan selalu inspeksi, turun ke bawah ya, melihat kalau soal Al-Herat di kampung-kampungan. Dan ketika guru tua kalau jalan itu, kita baca semua sejarahnya, rata-rata 2-3 bulan, bahkan ada 4 bulan. Jadi ini agak nyeleneh sedikit ya. Kalau kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, jamaah tabligh, kan sering ngajak khuruj. Ya, khuruj 1 minggu kan begitu ya, 1 bulan 40 hari. Saya biasa main-main itu. Kita di Al-Herat sudah biasa khuruj, sudah tahun 30. Saya biasa kalau belum paham tanya, mana khuruj? Guru tua inspeksi 2 bulan. Kadang-kala 3 bulan, kadang-kala 4 bulan. Jadi sudah ada konsep khuruj di Al-Herat. Tapi konsep khurujnya beda dengan mereka. Konsep khuruj kita melahirkan berdirinya madrasah di situ. Tetap ta'lim dalam madrasah. Hasil madrasah yang ta'lim keluar. Begitu. Tapi baguslah mereka ada konsep seperti itu. Tapi kalau ingin belajar bagaimana konsep khuruj yang lebih besar, lebih benar, ya belajar ke Al-Herat. Nah, jadi ketika guru tua selalu khuruj seperti itu, kan inspeksi ke bawah melihat bagaimana perkembangan madrasah di kampung ini, dan seterusnya. 2 bulan atau 3 bulan setelah pulang ke Palu, lihat apa yang guru tua lakukan. Saya agak terenyuh ketika berbicara tentang ini ya. Guru tua pulang ke Palu,
tidak langsung masuk ke rumah. Kalau di jam belajar, pada saat masuk ke Palu masih di jam belajar, jam sekolah kan. Guru tua tidak langsung ke rumahnya, yang rumah di samping Masjid Al-Herat itu, Al-Jufri. Tapi guru tua ke sekolah. Ini yang cerita pakai ento, bukan murid-murid guru tua yang Kiai Haji Rusama Arsyad, bukan Kiai Nabi Abdullah yang cerita ini. Hal ini bukan, pakai ento yang cerita kepada saya. Pakai ento bilang, saya tahu guru tua keluar berbulan-bulan, dan saya tahu berita dia datang. Hari datangnya itu saya tahu karena orang sampaikan ke saya, kepala sekolah sampaikan. Sampai di Palu, dia pergi sekolah. Dia masuk dari satu kelas ke kelas yang lain. Ternyata yang dia cari adalah PKNTO. Ulama besar, zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turunan Nabi yang ke-35, memiliki tingkat penghormatan, penghargaan terhadap seorang guru yang non-Muslim, Kristen, pendeta lagi, seperti itu. Nanti dilihat mukanya PKN itu dalam kelas sedang mengajar, baru puas hatinya dia pulang ke rumah. Di jam siang, jam makan, dia bilang sama istrinya Syarifah Aminah, di rumah sini, Masjid Al-Herat, di Al-Jufri, siapkan makanan, kita akan panggil guru ento mengajar makan sama-sama saya. Nasi talebe, sayur kelor. Nah, pas selesai, sudah keluar sekolah, dia sudah tunggu di pintu rumahnya itu guru tua. Dia jaga pakai ento keluar. Dia panggil. Singkatnya, makan sama-sama. Pakai ento bilang, saya tidak bisa lupa sampai sekarang. 2009 saya wawancara pakai ento nih, tahun 2009. Dia bilang makan itu guru tua yang ambil nasi talebe itu, nasi jagung, dia isi piring saya, dia taruh di piring saya. Dia evaluakan nasi, taruh di piring saya, dia bilang. Setelah selesai makan, guru tua antar pulang sampai ke muka pintu. Guru tua peluk, dan dia peluk itu di buku saya nanti ada foto itu saya taruh. Karena PKN itu contohkan ke saya, karena saya tanya PKN itu, bagaimana guru tua peluk bapak? Dia contohkan, dia diceritakan, ya begini Pak, dia berdiri, saya mau contohkan. Jadi peluk begini pakai tangan kanan sambil tepuk-tepuk bahunya PKN itu. Terima kasih Pak Guru, terima kasih Pak Guru sudah mengajar ilmu anak-anak kita di Al-Herat. Nah, PKN itu ini menangis ketika cerita itu. Saya tanya, kenapa Pak Pendeta menangis? Dia bilang, apa Anda tidak faham kata-kata guru tua itu? Terima kasih Pak Guru sudah mengajarkan ilmu matematika ke anak-anak kita di Al-Herat. Guru tua bilang anak-anak kita. Guru tua tidak bilang anak-anak saya. Anak-anak kita. Berarti saya ini betul-betul dianggap bagian dari dia di Al-Herat. Padahal saya non-Muslim. Kristen saya ini. Pendeta lagi. Nah, jadi kalau bicara moderatisme di Al-Herat, satu aspek ini saja, toleransi, ini sudah luar biasa, karena inti salah satu moderatisme beragama itu adalah bagaimana kita menoleransi perbedaan-perbedaan yang ada. Moderat, benar Al-Herat. Super moderat. Nah, apa yang saya katakan, yang ingin katakan di ujung ini, anak-anak Al-Herat ini harus baca ini, pelajari ini. Jangan tergoda dengan aliran-aliran agama lain, aja konsep organisasi lain yang kelihatan berbeda dengan negara, karena guru tua tidak pernah melawan negara. Guru tua memang mengkritisi pemerintah, tapi tidak pernah melawan negara. Syair bendera merah putih itu jadi saksi sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh orang. Syair yang panjang itu kan. Rayat al-izzi rafrifi fi sama'i arduha wa jibaluha hadra. Panjang ke bawah, terus poinnya di bendera merah putih. Antara lain,
kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan dan kebanggaan. Dan simbol kemuliaan kita adalah merah putih. Ini saya bilang tadi genuine, murni. Guru itu menyebut nasionalisme kita di syair itu. Mengakui bendera merah putih sebagai simbol kebanggaan, simbol negara. Lambang negara. Padahal lahir dari Hadramaut, mestinya menyebut bendera Hadramaut. Ini kok tidak, kan? Unik sekali kan? Jadi saya kira seperti itu. Baik, terakhir Ustadz, ini singkat saja Ustadz. Kira-kira bagaimana kita saat ini dalam membungkus nasionalisme guru tua ke kehidupan kita di saat sekarang ini Ustadz? Jadi ini seluruh abnaul khairat, wabil khusus generasi muda al-khairat. Baik. Ya. Kalau kita lebih persempit lagi ke dalam ruang-ruang organisasi Badan Otonom Al-Khairat, generasi muda Al-Khairat yang ada di Himpunan Pemuda Al-Khairat, mudah-mudahan hidup kembali pemuda Al-Khairat ini, kan? Generasi muda-mudi, ya, yang ada di Banatul Khairat, iya. Alhamdulillah aktif sampai sekarang Banatul Khairat, kan? Iya. Alhamdulillah. Ketua umumnya adalah pengurus pusat Syarifah Mufidah binti Segaf Al-Jufri. Kemudian yang ada di Persatuan Guru Al-Khairat, PGA Al-Khairat, Persatuan Guru Al-Khairat. Kemudian yang ada di setiap sekolah yang ada di PPIA, Persatuan Pelajar Islam Al-Khairat, yang sekarang sudah melebur menjadi OSIS. Ini semua adalah basis-basis dari generasi muda Al-Khairat. Mereka ini harus benar-benar menjadikan guru tua sebagai kaca besar di dalam beragama dan di dalam bernegara. Guru tua, saya ingin ulangi kembali, tidak pernah melawan negara. Tapi guru tua pernah mengkritisi pejabat negara. Guru tua kritisi Soekarno. Ya Soekarno, hayaita fina sa'ida. Wahai Soekarno, wujudkanlah kehidupan yang bahagia dan sejahtera bagi kami. Jangan pernah tergoda dengan rayuan-rayuan politik di dalam kepemimpinanmu. Jangan pernah gentar menghadapi musuh-musuhmu yang akan mencelakakan di dalam kepemimpinan. Puluhan juta rakyat Indonesia berdiri tegak di hadapanmu untuk mengantarkan kau sampai ke akhir masa jabatan pada saat itu. Tapi ketika Bung Karno mengusung konsep Nasakom, nasionalis, komunis, nasionalis, agama dan komunis, apa kata guru tua? Ini orang gila. Itu kan kritik yang luar biasa. Gila. Ya, karena guru tua paling tidak suka dengan komunis, paling tidak suka dengan komunis. Ada syair tentang komunis. Syair guru tua tentang komunis ada. Salah satu poinnya, ini supaya tahu oleh generasi muda ini. Salah satu poinnya adalah, itu orang-orang komunis, kalian gempur mereka, sikat mereka, kemudian setelah mereka semua tidak berdaya, gali kubur, masukkan mereka ke dalam kubur. Ideologinya ini masukkan ke dalam kubur. Ini maksud oleh guru tua. Ada itu di syairnya. Nah, kemudian, jadi guru tua tidak pernah melawan negara, ini penting. Nah, anak-anak muda sekitar sekarang ini sebagian kecil sekali, 1-2 orang yang mulai ngomong tentang negara khilafah. Iya. Ini bertentangan dengan faham agama bangsa guru tua. Ini berbeda, bertentangan dengan kebangsaan guru tua. Hati-hati jangan sampai guru tua tersinggung. Ya, jadi guru tua tidak pernah melawan negara, ingat. Artinya guru tua setuju dengan bentuk negara Indonesia seperti ini. Jangan sampai ada generasi muda Al-Khairat ingin mengganti ideologi negara atau bentuk negara, itu tidak boleh. Bertentangan dengan visi kebangsaan guru tua. Yang kedua, guru tua di dalam berdakwah tidak pernah mencaci maki pemerintah. Hati-hati kita ustadz-ustadz di Al-Khairat ini. Tidak pernah mencaci maki pemerintah. Mengkritisi pemerintah sangat banyak.
dilakukan oleh guru tua. Kalau ingin mau lihat bagaimana guru tua berdakwah tidak mencaci maki pemerintah, mengkritisi dengan bahasa yang sangat halus, lembut. Tapi kata istilah orang Ternate, putus leher. Kalau mereka faham, kan tajam sekali kan? Tapi dengan menggunakan bahasa yang sopan. Kalau kita ingin lihat model guru tua seperti itu, di mana contohnya, mana modelnya, di mana sosoknya? Habib Segaf sosoknya. Iya. Ada, silakan baca, buka YouTube bagaimana Habib Segaf mengkritisi urusan narkoba di Sulawesi Tengah, minuman keras di Sulawesi Tengah, judi di Sulawesi Tengah. Tidak pernah Habib Segaf mencaci maki pemerintah dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Wa qulu qawlan layyina, itu tradisi di akhirat. Berkata lemah lembutlah ketika menyampaikan pesan itu pada mereka. Dari mana ini contoh? Dari guru tua. Guru tua sangat memahami dakwah, corak dakwah para nabi dan rasul. Nabi Musa ketika disuruh menyadarkan Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Tapi lihat ketika Nabi Musa bertemu Fir'aun, apa yang dia bilang? Dipesankan oleh Tuhan. Wa qulu qawlan layyina. Bicara kepada dia Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Surat Taha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan perkataan Nabi Musa dalam bentuk doa. Itu sesaat dia mau bertemu Fir'aun. Jadi kalau Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan dihadapi oleh Nabi Musa tanda petik memiliki karakter watak yang tegas. Iya. Tapi bicara lemah lembut kepada Fir'aun. Nah, pemimpin Indonesia belum ada yang seperti Fir'aun. Karena tidak mengaku Tuhan, kan begitu. Paling cuma nyeleneh sedikit saja kan. Nah, janganlah bicara kasar pada pemerintah kita. Kritiklah dengan kritik yang halus dan menawarkan solusi. Itu guru tua. Dan sekali lagi saya ingin ulang. Karena kita berada di halakah pesantren Madinatul Ilmi Dolo. Di sini ada contoh besar yang ditinggalkan oleh guru tua, yaitu Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Tidak pernah berkata vulgar kalau mengkritik pemerintah. Tuh, jadi akhlak dalam berdakwah ini. Model guru tua, model Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Dan alhamdulillah kita lihat pemimpin-pemimpin pasca Habib Segaf kan? Iya. Ada Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri, ketua utama Lera sekarang. Iya. Ada Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri. Coba lihat mereka berdakwah itu. Santun, sopan. Itulah Islam moderat. Jadi jangan mengkafirkan orang. Jangan sedikit-sedikit bilang orang sesat. Tidak bisa. Terus yang ketiga, pesantren sekolah Al-Khairat harus memastikan dirinya tetap berada dalam khittah Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Islam moderat. Jangan pernah coba ada ustadz di Al-Khairat ini mengajarkan faham berbeda dengan guru tua. Hati-hati. Ada sebuah syair guru tua. Pada saat dia meninggal nanti, justru pengawasannya terhadap Al-Khairat jauh lebih ketat, kan begitu ya? Iya. Lebih leluasa, lebih merdeka dia daripada saat masih hidup. Kalau saat masih hidup, kalau misalnya dia ada di Palu, orang bikin macam-macam di Ternate pada saat itu ya, di mana komunikasi belum seluas sekarang, kan dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Nanti dilaporkan baru dia tahu. Tapi saat sekarang, hati-hati. Kan ini fakta banyak. Nah, jadi kita harus setia komitmen istiqamah di dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan tradisi khittah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Madrasah Al-Khairat dan di organisasi Al-Khairat. Jangan melenceng. Karena kita ini adalah tabi'in kesekian kali yang berada di belakang guru tua. Kita mengikuti tapak langkah yang pernah dijejaki oleh guru tua. Jangan keluar dari situ. Kemudian mungkin poin yang terakhir saya ingin sampaikan. Ya kan? Kalau ingin, insya Allah sekali saat kita berdoa, kita berharap semuanya ini. Di hari kemudian nanti kita ingin satu kafilah dengan guru tua. Amin. Insya Allah. Kan kita inginkan semua begitu ya?
Ya, jaga tadi kita jelaskan itu. Jaga akhirat, jaga hita guru tua, jangan pernah melenceng. Supaya kita sama-sama dengan kafilah guru tua di hari kemudian nanti. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Kami pun di sini merasa terhormat sekali atas apa yang sudah Ustaz sampaikan. Mungkin sampai di sini lagi-lagi terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.